Jangan terlalu dalam. Karya Iswadi Pratama. Malam hari, di sebuah kamar yang tidak terlalu besar, Aryan, seorang remaja usia belasan tahun, duduk di bangku belajarnya. Ia tengah membaca buku, namun tak bisa konsentrasi. Kamarnya tampak berantakan, buku-buku berserakan di mana-mana. Aryan hanya membolak-balik halaman buku itu dengan tak bergairah. Ada handphone di kepala saya. Setiap malam, setiap saya ingin membuka buku-buku ini, setiap saya mencoba khusyuk membaca, tiba-tiba suaranya terdengar lagi. Ini terjadi karena ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari. Dan saya harus menyerahkan benda pujaan tersebut kepada ayah. Maka saya akan duduk di bangku ini menghadapi buku-buku yang bisu dan tak asyik ini sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka seperti tentara jaga malam, akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan saya masih membaca buku. Pintu itu tak boleh saya kunci. Ini adalah peraturan kedua. Sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan berpatroli datang ke kamar ini. Itu artinya saya harus duduk di bangku ini untuk membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada hadirin sekalian, baik yang sudah hadir secara langsung menyaksikan nasib saya di kamar ini maupun melalui Zoom. Saya bukannya tak berusaha. Bahkan segala macam daya upaya sudah saya kerahkan untuk bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai macam motivasi yang sudah saya ingat. Dari kata-kata mutiara, pantun, semboyan, pepatah, bahkan yel-yel semangat belajar, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tapi herannya, hal-hal yang bisa dipakai orang untuk memotivasi diri mereka tak juga membesarkan semangat dan gairah saya untuk membaca. Kalaupun berhasil, hanya bertahan 10 atau 15 menit saja, lalu menguap lagi. Sedangkan kritik tajam para pakar itu tak juga mengurangi kerinduan saya untuk selalu bersama dan dekat dengan handphone. Kalau saja mengubah diri bisa serenyah ceramahannya Mario Teguh, mungkin saya tak menderita begini lagi.
menderita? Apa tak terlihat beban derita itu di wajah saya? Di sorot mata saya? Di getar suara saya? Di seluruh tubuh saya ini? Ini bukan acting seperti pertunjukan monolog anak-anak SMA itu. Ini real, nyata. Bahkan jika saya tuangkan penderitaan saya ke dalam sebuah puisi, saya rasa saudara-saudara tak akan mampu membacanya tanpa menitikan air mata sedikit pun. Tak percaya. Saudara-saudara tak percaya bahwa saya sedang dibuli sepi dan dikepung sedih. Sekarang saya bertanya, siapa di antara hadirin sekalian yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang sudah menjadi bagian dari hadirin tanpa merasa teraniaya rasa hampa? Tak ada kan yang mampu. Begitu juga saya. Sebuah handphone bukan lagi sebuah benda biasa. Ia adalah bagian terpenting bagi kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, ia sudah sejak kecil bersama kita, menjadi teman di kala semua orang tak punya waktu luang, atau malas meladeni kita yang masih kanak-kanak dan belum bernilai guna. Itu mengapa berpisah dengan dirinya walau hanya saban malam, merasa melewati bertahun-tahun rasa kesepian. Oh, handphoneku, betapa berat dan panjang perjalanan yang harus kutempuh untuk melewati bersamamu. Saat saya mengerti menulis dan membaca, saya sudah menuliskan nama saya ke dalam dirinya. Aryan. Saya memang sempat berganti-ganti partner, ke satu handphone, ke handphone yang lainnya. Tapi apapun jenisnya, mereka tetap sama, setia melayani dan menemani. Tak ada kekurangan sedikit pun. Malahan mereka semakin istimewa dan semakin besar kemampuan yang mereka miliki untuk kita. Coba bandingkan kesetiaan dan konsisten mereka dengan kita. Berganti partner, berganti pula kebiasaan dan sikapnya. Coba berganti pemimpin. Ada yang semakin baik, ada juga yang semakin anjlok mutunya. Maaf, saya ngomongnya ngelantur. Biasalah orang kalau ditikam sepi dan rindu, suka kemana-mana gitu pikirannya. Jadi bagaimana sekarang? Sudah percaya bahwa saya memang menderita? Saya menderita bukan hanya karena dirinya saja, karena saya dihadapkan oleh dua keadaan sekaligus. Di satu sisi saya tahu ayah dan ibu bertujuan baik. Mereka ingin saya punya dan maju dalam bidang studi. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, jiwa saya, kesadaran saya sudah terbiasa. Bahkan sejak kecil dia sudah selalu bersama saya. Jadi bagaimana bisa saya bersabar berlama-lama dengan buku-buku untuk menata masa depan? Alah,
itu hanya membuang-buang waktu, tenaga, dan pikiran. Saya memang pernah hampir tidak terlalu kecanduan kepada dirinya. Tapi saat saya memergoki ayah dan ibu pada suatu malam, mereka begitu intim dan asyik bermain handphone. Saya merasa terhianati. Maka sejak saat itu, kemampuan saya untuk berpisah dengan dirinya itu menurun. Bahkan kini ia ada di kepala saya, di denyut jantung saya, di seluruh tubuh saya ini. Saya begitu amat mencintainya. Jangan terlalu dalam mencintainya, atau kalian akan menderita seperti saya. Aryan? 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 Kamu kenapa, nak? Begitu berat dan panjang perjalanan yang harus kulalui. Tapi inilah yang harus kulakukan untuk mendapatkan kembali kelahiranku.